Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di opini obrolan pagi ini, pemirsa, masih dengan tema yang sama nih, yaitu muda dan bertalenta bersama dengan Bang Zidan. Oke, jadi untuk yang baru nonton mungkin ya Bang Zidan ini adalah Ketua Umum Genre Provinsi Bengkulu. Oke, nah Bang, kalau sekarang kan sudah menjadi ketua umum nih, mulai bergabung dengan organisasi genre ini dari tahun 2016. Yeah. 2016 itu kenapa sih awalnya, gimana ceritanya kepikiran untuk mau bergabung ke organisasi ini? Nah, sebelum gabung ke genre, kan genre udah berdiri tahun 2012. Nah, di genre itu ada yang menaungi namanya PIKR. Yeah. PIKR itu Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah, kebetulan di SMP ku waktu itu ada ekstrakurikuler PIKR kan. Jadi aku gabung di sana kan. Terus awalnya nggak niat gabung di PIKR karena kenapa? Karena PIKR tuh kayak yang anak-anak pinter aja gabung situ kayak. Biasanya iya tuh ya. Iya. Anak pinter gitu ya. Anak-anak pinter dan mereka tuh sering juara umum, dan aku tuh dulu waktu itu masih nakal. Oke, masih nakal. Iya, beneran masih nakal karena dulu aku sering banget bolos. Kan aku dulu anak bola kan waktu SMP. Jadi anak bola tuh sering bolos, terus juga kayak nakal gitu, pokoknya kayak PR jarang kerjain kan dan lain sebagainya macamnya kan. Mungkin waktu itu ada temen yang ngajak aku buat gabung ke PIKR. Ternyata waktu gabung di PIKR tuh seru banget karena di sana ada tempat ruang buat bercerita. Terus juga aku tahu kayak masalah-masalah remajaku. Ternyata aku nakal tuh bukan karena emang dari diriku pengen nakal, tapi mungkin ada faktor-faktornya yang mendukung aku untuk nakal. Jadi akhirnya aku dapat tempat untuk cerita, terus untuk memberikan informasi. Akhirnya aku mulai ikut banyak lomba waktu di PIKR dan alhamdulillah banyak prestasi juga waktu SMP. Terus SMA masih PIKR, di SMA baru aku gabung ke genre kabupaten. Nah, setelah itu baru udah lulus SMA, kuliah, kemudian aku baru gabung ke genre provinsi. Ke genre provinsi akhirnya ya. Iya. Kan kegiatan Abang tuh banyak banget tuh ya. Masih kuliah, jurusannya juga wow sekali. Versa jurusan apa Bang? Jurusan kimia MIPA. Luar biasa. Terus juga sekarang menjadi ketua umum dan penyiar juga. Itu gimana sih cara Abang untuk mengatur waktunya? Nah, kalau misalnya awal-awal dulu sulit banget karena genre provinsi kan kita bukan cuman kegiatan di kota. Kita sering banget kegiatan DL ke kabupaten kota buat mantau genre kabupaten kota dan PIKR. Dan itu tuh cukup sulit waktu awal-awal. Untungnya waktu itu masih COVID. Jadi aku bisa sambil kuliah, terus melalui media online, terus aku juga masih aktif di genre untuk ke kabupaten kota. Terus juga alhamdulillah pas udah selesai COVID, aku juga udah selesai mata kuliah dan udah tinggal skripsian lagi nih. Waktu jadi ketua tinggal skripsian lagi. Kalau misalnya jadwal siaran itu masih bisa dibagi karena bisa disesuaikan gitu. Bisa disesuaikan begitu ya. Memang udah diatur dengan sebaik mungkin ya Bang ya. Terus juga biasanya aku ada pengingat di HP. Jadi biar nggak lupa tuh aku udah jadwal ini misalnya besok bakal ngapain. Jadi harus terschedule dengan baik ya. Iya, beneran. Ya, jadi. Nah, Bang, kalau di genre ini kegiatannya apa aja sih Bang sebenarnya? Nah, di genre itu bukan cuman tadi yang aku ceritain konseling, terus juga ada sosialisasi, kita juga ada pengembangan minat dan bakat. Nah, maksudnya itu kayak gimana tuh? Kalau di genre provinsi dan di genre kabupaten ada namanya sanggar genre. Sanggar genre dan dikompetisikan juga di nasional, itu dikompetisikan di Jambore Ajang Kreativitas untuk penampilan-penampilan. Jadi kita ada menampilkan sesuatu bakat dan tentang kesenian daerah, dan juga sanggar genre saat ini aktif untuk tarian persembahan dan kesenian daerah lainnya. Itu berarti memang ada orang yang ditugaskan untuk melatih? Iya, dan emang anak genre itu multi talenta. Wow. Kita bisa nge-MC karena diajarin di genre juga public speaking. Terus juga kita bisa juga menjalankan event karena kita sering banget kepanitiaan kan, dan juga sering banget bikin acara dan itu bisa dilaksanakan. Terus juga ada sanggar genre dan itu untuk penampilan memang ada yang satu orang itu ditunjuk untuk pelatih dan itu dari genre langsung karena dari genre sendiri ditunjuk menjadi pelatih gitu ya. Iya, jadi pelatih. Oh, begitu. Jadi emang udah multi talenta banget kalau di genre itu sendiri. Jadi selain itu juga kita fokusnya bukan masalah remaja aja, kita ada masalah stunting. Nah, kemarin kita bikin konser amal cegah stunting. Nah,
Oke, di mana itu, Bang? Di 10 kabupaten kota. Jadi Langsung 10 kabupaten iya, serentak dijalankan di genre kabupaten kota, dan kita dari provinsi datang buat menghadiri dan melaksanakan kegiatan tersebut. Dan alhamdulillah waktu di konser Amal Cegah Stunting itu murni dari genre itu sendiri, dan terkumpul 20.600.000 kalau nggak salah. Alhamdulillah. Dan kita bagiin, kita donasiin buat keluarga-keluarga berisiko stunting. Ada kalau nggak salah itu sekitar 68 keluarga berisiko stunting. Oke, itu langsung dibagikan seperti Langsung itu dibagikan. ya dengan anak-anak genre ini ya. Iya, dengan anak-anak genre, dan mereka terjun langsung ke daerah-daerah buat bagiin bantuan tersebut. Oke. Nah, kalau lihat permasalahan sosial sekarang itu kan lagi memang banyak banget sih, emang dari dulu sampai dengan sekarang ya. Tapi sekarang ini kita lebih transparan ya, kita lebih gampang untuk melihatnya karena kemajuan teknologi tadi. Nah, salah satunya adalah mengenai seksual. Iya. Oke, kekerasan seksual atau KS itu. Nah, kalau organisasi genre ini melihatnya tuh kayak gimana sih? Oke, kalau di organisasi genre kita ada mengajarkan dan memberikan informasi tentang kekerasan seksual, karena kita ada modulnya, namanya modul kekerasan seksual. Jadi memang ada modul tersendiri. Iya, jadi kita mengupayakan dan mendukung korban kalau misalnya di kekerasan seksual tersebut. Kita harus selalu mendukung korban apapun masalahnya. Jadi kita memang pro juga terkait dengan permasalahan seksual, dan juga kita gencar untuk mengisukan hal-hal tersebut. Termasuk yang sering banget mungkin adalah kita misalnya dipanggil cewek gitu. Iya, catcalling ya. Catcalling. Nah, sering banget itu catcalling, kita sering suarakan juga terkait dengan permasalahan itu, dan itu sering banget terjadi di lingkungan bahkan kampus. Iya, benar sekali. Kampus. Iya. Mirisnya masih sering terjadi. Iya, mirisnya sering terjadi, dan kita sering juga mengisukan tersebut lewat media-media sosial kita, dan tentunya juga dengan program konseling kita. Kita menerima dan welcome untuk teman-teman yang dapat kekerasan seksual. Berarti siapapun itu bisa melapor gitu ya? Iya, bisa melapor, dan juga kita bisa penuhi fasilitasi. Bisa difasilitasi juga gitu untuk para korban ya? Iya, difasilitasi untuk kita teruskan ke pihak-pihak yang memang berwenang ke masalah tersebut. Oke. Sejauh ini udah berapa kasus yang ditangani oleh genre? Saat ini kita terkait KS ya? Terkait kekerasan seksual ya, kita nggak cukup banyak karena kekerasan seksual korbannya masih susah untuk melaporkan. Mungkin sekitar 8-an. Nah, terkait itu pun belum masalah yang terlalu berat kalau saat ini, karena memang kalau misalnya masalah kekerasan seksual itu hal tersulit adalah korban melaporkannya atau menceritakannya. Benar sekali, karena mindsetnya masih masih susah juga di masyarakat gitu ya untuk terbuka, untuk berani melapor itu memang susah. Nah, itu kalau agar untuk pencegahannya ada nggak sih yang dilakukan oleh organisasi genre ini? Tentunya ada, kita ada punya duta genre. Nah, di duta genre itu mereka selalu mensosialisasikan tentang permasalahan kekerasan seksual. Kita ada KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi. Dan mereka tuh terjun langsung ke lingkungan universitas, kemudian ke sekolah, dan ke lingkungan masyarakat untuk mensosialisasikan kalau misalnya tentang pencegahan kekerasan seksual. Terutama untuk anak kecil, kan ada tuh bagian tubuh yang tidak boleh dipegang. Nah, kita bahkan ada lagunya. Gimana tuh lagunya? Ini bagian tubuhku gak boleh kau sentuh. Kayaknya suara saya fals kalau mau nyanyi lagi. Enak-enak aja sih sebenarnya. Iya. Yang penting pesannya dapet ya. Nah, ada bagian 3 tubuh yang tidak boleh disentuh. Terus untuk anak-anak sekolah kan, biar mereka juga paham terkait hal itu. Oh, berarti ada sosialisasinya ke untuk remaja gitu ya? Iya, ke remaja. Oke. Itu yang mensosialisasikannya adalah anggota genre? Iya, anggota genre yang sudah dapat pelatihan pendidik sebaya tadi. Oh, oke. Menarik sekali. Nanti kita lanjutkan lagi ya, Bang ya. Iya. Sekarang kita jeda sebentar. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.